Mam sayang, apa kabar Mam semua? Semoga Mam selalu sehat dan bahagia selalu ya Mams. Oke deh Mam, Bu Bidan sebelumnya berterima kasih buat Mams yang mau ngeklik video ini. Dan bagi Mams yang baru pertama kali tahu tentang YouTube channel Bidan Keluarga, Mams boleh bantu subscribe dan tekan loncengnya ya, supaya kalau Bu Bidan buat video yang baru, Mams gak ketinggalan Mams. Oke deh Mams, di video kali ini Bu Bidan akan membahas tentang cara menghitung dosis obat untuk anak di atas 2 tahun. Apabila anak Mams yang ada di rumah mengalami mual muntah. Di sini Bu Bidan udah sediain 2 macam sirup yang berbeda komposisi obatnya. Biasanya sih selalu dikasih obat ini ya Mams ya, kalau misalnya sakit. Untuk kasus dalam mual muntahnya. Nah, sebelum Bu Bidan menjelaskan nih cara menghitung dosis obat mual muntahnya di contoh yang sirup udah Bu Bidan sediain, Bu Bidan akan kasih tahu dulu seperti apa sih anak balita yang akan diberikan sirup ini, Mams. Jadi bukan berarti begitu muntah langsung dikasih. Terus begitu makan kekenyangan nih Mams, langsung Mams kira itu adalah gejala mual muntah dan dikasih obat. Enggak. Jadi ada syarat-syarat yang harus Mams perhatikan. Aduh maaf sih ya Mam, ngomongnya belepotan saking semangatnya. Oke deh Mams, langsung aja ya. Jadi tanda syarat yang harus diberi obat mual ini atau muntah ini yaitu adalah balita, maksudnya di atas 2 tahun, itu mengalami muntah 5 kali atau lebih ya Mams ya. Maksudnya setiap kita kasih makan dia muntah, setiap kita kasih minum dia muntah, atau makan roti, makan snack dia tiba-tiba muntah, terus muntah yang tidak ada berhenti sampai mengeluarkan cairan kuning. Nah, mual muntah itu bisa disebabkan banyak hal Mams. Misalnya salah pola makan. Kemudian pola makan maksudnya dia udah teratur nih 3 kali sehari makan. Karena badannya nggak enak atau meriang dia tidak mau makan. Akhirnya malam hari dia tidak makan dan perutnya kosong. Sehingga pada saat tengah malam dia muntah-muntah terus. Itu bisa. Kemudian keracunan makanan. Anak-anak kan dia begitu lihat makanan yang menarik langsung dimakan tanpa memperhitungkan makanan itu bersih atau higienis, ada nggak kumannya, cara memasaknya. Biasanya kan anak kecil tidak memperhatikan itu Mams, langsung aja dimakan. Nah, apabila sudah terjadi itu, bahkan dia muntah-muntah terus sampai keluar cairan kuning, itu Mams harus waspadai bahwa anak tersebut mengalami yang namanya keserang mual muntah yang berlebihan dan itu tidak normal Mams. Tapi kalau mual muntah itu baru sekali begitu muntah terus dia makan lagi terus dia nggak muntah lagi, it's okay, itu berarti aman ya Mams ya, tidak perlu memakai obat. Cukup dengan makan sering, sedikit-sedikit tapi sering, terus dia nggak berulang lagi tuh nggak usah dikasih obat. Tapi yang Bu Bidan tekankan di sini itu adalah lebih dari 5 kali Mams. Dengan syarat setiap kita kasih makan dia keluar, setiap kita kasih minum dia keluar. Kasih susu pun begitu keluar. Jadi itu adalah syarat yang paling Bu Bidan tekankan meminum obat ini. Oke deh Mams, jadi yang terpenting adalah Mams jangan panik ya Mams ya. Jangan pernah panik apabila Mams mengalami hal tersebut. Karena apabila anak muntah, biarkan muntah dulu Mams sampai Mams lihat bahwa bayi itu sudah berhenti muntah, baru tunggu bayi tenang, baru diberikan obat. Karena apa? Percuma Mams saat diberikan obat, saat dia muntah-muntah terus, Mams kasih, dia itu akan mengeluarkan obat itu juga gitu. Jadi, yang harus Mams lakukan adalah saat bayi muntah, ya udah biarin dia muntah dulu, terus biarin dia muntah, perlu Mams kasih minyak telon punggungnya sambil Mams urut. Terus dia muntah sudah ada jeda dia tenang Mams. Sampai dia bahkan tidak ada lagi yang dikeluarkan dari isi perutnya. Oh ya, Bu Bidan juga tekankan mual muntah yang di sini yang diberikan obat ini 5 kali terus menerus setelah makan muntah, minum muntah. Itu hari pertama ya Mams ya. Bukan sudah 2 hari, udah 3 hari, itu udah lain lagi Mams. Mual muntah di sini Bu Bidan tekankan itu adalah
saat hari pertama terjadi. Jadi kalau sudah 2 hari, sudah 3 hari terus berulang, hingga si bayi juga menimbulkan demam, mual muntah, demam, bahkan bayi kuning, itu mams sudah tidak boleh memberikan obat ini, tapi mams langsung membawanya ke fasilitas kesehatan terdekat, ya mams ya, agar kita ketahui apa penyebabnya. Jadi ini adalah hari pertama ya mams ya, itu yang Bu Bidan tekankan. Oke, kembali ke tadi. Setelah bayi tersebut sudah muntah dan mengeluarkan isi perutnya, tunggu dia tenang dulu. Ya, Mams, jangan langsung kasih obat, biasanya muntah lagi dia. Jadi biar dia tenang, Mams juga jangan panik, kemudian diberikan obat sirup. Nah, di sini ada 2 obat sirup yang Bu Bidan berikan. Contohnya, ini kalau kita bahas dulu anak Mams itu usianya lebih dari 2 tahun atau kurang dari 6 tahun, yaitu ini mams obatnya ya. Nah, ini ada obat namanya domperidon. Jadi ini Rosidon ini hanya merek dagang. Jadi domperidon ini adalah komposisi dari si obat ini. Ini biasanya diperuntukkan untuk anak yang lebih dari 2 tahun dan kurang dari 6 tahun. Ya mams, jelas ya. Jadi setelah bayi tadi tenang, baru mams kasih sirup ini, ya. Cara memberikan dosis, nah ini yang akan Bu Bidan bahas cara menghitungnya. Jadi mams harus jangan di skip, mams harus ikuti dari awal tadi video supaya tidak salah apa yang harus menjadi pada saat, maksudnya apa yang harus mams lakukan untuk memberikan obat ini, harus apa-apa aja yang harus diperhatikan gitu ya mams ya. Oke deh mams, langsung aja ya. Di sini ada domperidon. Ini boleh Bu Bidan singkirin dulu ya. Ini Bu Bidan bawain ini untuk di atas 6 tahun. Kalau yang ini lebih dari 2 tahun dan kurang dari 6 tahun. Nah, ini Bu Bidan kasih. Cara menghitungnya, dosisnya, ini saat bayi sudah tenang, sudah mengeluarkan semua ya mams ya. Jangan berikan apa-apa. Sudah tenang baru kita berikan sesuai dosis. Cara menghitungnya, kalau domperidon ini mams, ini adalah obat sirup yang sediaannya, jelas nggak mams? Di sini ada 5 mg. Ya. Jadi 1 sendok, nah sendoknya ya. Oke, ini Bu Bidan ambilkan sendok. Nah, 1 sendok penuh ini itu terdiri dari 5 mg domperidon murni. Ya mams ya. Nih, ada tulisannya ya, domperidon 5 mg itu setiap 1 sendok. Sedangkan dosis maksimal yang diberikan itu adalah, Bu Bidan tulis gede-gede di sini ya biar jelas, yaitu adalah 0,5 mg per kilogram berat badan. Oke mams, oke langsung aja dibuat contohnya. Contohnya itu anak mams itu berat badannya 10 kg. Ya. 10 kg. Jadi 0,5 mams dikali 10 sama dengan berapa mams? Yuk ambil kalkulatornya yuk. 5 mg. Oke, 5 mg ini adalah dosis maksimal yang diberikan, tulisannya jelek ya mams, nggak apa-apa, yang penting ilmunya ya. Jadi mams, dosis maksimal itu adalah 5 mg. Sedangkan tadi kan di sirup ini, si domperidon ini 5 mg ya mams. Nah, jadi 5 mg itu, sedangkan kalau berat badan 10 kilo itu 5 mg ini dosis maksimal. Berarti apa? 1 hari harus 5 mg, berarti 1 hari cukup 1 sendok aja. Ya, karena 1 sendok itu isinya 5 mg. Jelas ya mams ya? Jelas? Oke, kalau nggak jelas boleh diulangi lagi. Kalau nggak jelas boleh ditanya lagi di kolom komentar. Jadi diberikannya cukup 1 kali sehari, 1 kali 1 sendok. Nah ini mams, 1 kali 1 sendok atau 2 kali setengah sendok. Nah begini mams. Oke, jelas ya mams ya. Karena 1 sendok ini
isinya 5 mg. Ini. Kok cuma 1 sendok Bu Bidan? Kok cuma 1 kali? Iya dong, karena 1 kali aja udah 5 mg, karena berat badan anak Mams tuh 10 kilo. Kalau 12 kilo, yuk itu pakai kalkulator tinggal dikalikan aja Mams. Jadi 12 dikali 0,5 di sini. Ini dosis maksimal. Ini maksudnya Mam ya, patokannya. Nah, kalau misalnya Mams mau kasih 2 kali dalam sehari boleh, tapi setengah sendok. Karena apa? Setengah sendok ini isinya 2,5, karena di sini kan 5 mg, Mam. Ya kan? Jadi 2,5 ditambah 2,5 jadi 5 mg. Nah, boleh dikasih 2 kali tapi setengah sendok. Sekali kasih tuh setengah sendok. Sut. Nah, nanti sore dikasih lagi set gitu. Dan juga yang perlu Mams perhatikan adalah saat sesudah memberikan obat sirup muntah, jangan langsung diberikan makanan apapun. Sekalipun itu air putih, karena si obat ini belum terjadi reaksi dengan si asam lambungnya Mams. Jadi belum meredakan si asam lambungnya. Gitu. Jadi ditunggu dulu sekitar 15 sampai 30 menit ya Mams. Setelah itu Mams boleh memberikan cairan, misalnya air hangat disendokin ke mulutnya gitu, perlahan-lahan ya. Dikasih cairan. Kemudian kalaupun dia mau dikasih makan, boleh kasih bubur dulu yang lunak ya Mams ya, supaya perutnya itu dapat lebih cepat mencerna, karena habis terjadi gangguan mual muntah. Jadi biar agak tenang gitu ya Mams ya. Oke deh Mams, sorry ya Mams ya ada suara-suara yang tidak mengganggu, tapi menurut Bu Bidan ini cukup jelas ya. Ini diperuntukkan anak dari kurang dari 2 tahun, si domperidon ya, lebih dari 6 tahun ya Mams ya, domperidon. Jadi ini rumusnya ya Mams ya. Kalau Mams belum jelas, boleh diulang lagi videonya. Belum jelas boleh tanya ya Mams ya. Oke deh, itu tadi domperidon untuk usia kurang dari 2 tahun atau lebih dari 6 tahun. Tapi di sini nggak boleh dia di bawah 2 tahun itu nggak boleh ya Mams ya, maksudnya kurang dari 2 tahun tuh nggak boleh. Jadi ini 2 sampai 6 tahun gitu ya Mams ya. Karena biasanya kalau anak itu di bawah 2 tahun tuh biasanya dikasih yang drop dia. Ya Mams ya, ada domperidon yang drop. Lain ya, ini berbicara untuk anak. Oke deh Mams, selanjutnya adalah ini boleh Bu Bidan singkirin dulu ya. Ini adalah metoklorparamid Mam. Ini untuk anak lebih dari 6 tahun ya Mams ya. Metoklorparamid ini juga obat muntah. Jadi kalau anak Mams itu usianya lebih dari 6 tahun atau 6 tahun lah, bisa Mams langsung beli obat sirup ini ya. Kalau yang kurang dari 6 tahun tadi domperidon. Nah, metoklorparamid caranya, ketentuannya sama seperti yang sudah Bu Bidan jelasin tadi. Tunggu anak itu tenang dulu setelah muntah, jangan begitu muntah-muntah heboh langsung dikasih obat mual, jangan. Dan ini untuk hari pertama, pertolongan pertama ya Mas ya, takut kekurangan cairan ya. Nah, jadi kalau udah 2 hari 3 hari sama tadi ketentuannya, tidak usah ditanganin sendiri, langsung bawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian sudah tenang nih balitanya sudah muntah-muntah, sudah berhenti. Tunggu sekitar 5 menit baru Mams kasih obat sirup muntah. Kalau usia lebih dari 6 tahun, Mams bisa beli di apotek terdekat, namanya metoklorparamid isinya ya Mams ya. Metoklorparamid. Nah, ini adalah usia lebih dari 6 tahun ya. Oke. Cara menghitung dosisnya yang harus diperhatikan adalah untuk metoklorparamid sendiri. Ini Bu Bidan buat lagi ya. Metoklorparamid. Ini adalah dosis maksimal 0,3 mg
per kilogram berat badan. Nah, contoh, langsung ke contoh ya Mams ya. Contohnya anak Mams di rumah itu berat badannya 15 kg dengan usia lebih dari 6 tahun ya. 6 tahun ya. Itu dikalikan 0,3. Ini adalah dosis maksimal, Mam. Nah, 0,3 mg. Berapa tuh, Mams? 15 kali 0,3. Yuk ambil di kalkulatornya, kita hitung sama-sama ya. Jadi 4,5 ya, Mams. 4,5 ini adalah dosis maksimal. 1 hari maksudnya, Mams. 1 hari itu dikasih 4,5 mg. Dosis maksimal. Nah, sedangkan yuk kita lihat obat sirupnya. Obat sirup metoklorpharamid ini di dalam 1 sendok teh ini, 1 sendok takar, itu mengandung 10 mg. Kelihatan nggak, Mams? Tuh. Ya, Mams? Kelihatan? Oke, kelihatan ya. Jadi 10 mg ini dalam 1 sendok, Mam. 1 sendok ini 5 mili. Ada tulisannya tuh. Ada tulisannya. 5 mili, 2,5 mili, 1,25. Seperempat maksudnya. Seperempat setengah 5 mili. Jadi 1 sendok ini isinya 10, Mams. Sedangkan tadi contohnya kan anak Mams beratnya 15 kilo. Dengan usia lebih dari 6 tahun. Itu dosis 1 hari itu 4,5 mg. Berarti kan setengahnya, Mams. 1 hari itu si anak Mams itu maksimal atau paling banyak cuma minum setengah sendok dalam sehari, nggak boleh lebih ya, karena 4,5 katakan 5 mg lah. Jadi gimana, Mams? Jadi diberikannya boleh 1 kali diberikan, 1 kali itu 1 kali minum, tapi dosisnya kan 4,5 mili. Kalau 1 sendok ini 10 mili, berarti setengah sendok gitu ya. Kok gitu, Bu Bidan? Ya begitu. Kalau Mams belum jelas boleh diulang lagi videonya. Nah, kalau misalnya anak itu merasakan sirup ini pahit, Mams, jadi kalau langsung dikasih setengah dia muntah karena rasanya memang agak pahit ya. Jadi caranya cukup diberikan 2 kali sehari, Mams. 2 kali, tapi kasih 1/4, 1/4. Nah, di sini ada tulisan 1,25 di sendoknya. Nah, itu 1 kali kasih, terus sore dikasih lagi. Kalau Mams mau 2 kali kasih. Kalau cuma sekali dalam sehari cukup setengah, langsung setengah sendok. Gitu, Mams ya. Nah, gitu. Oke, jelas ya, Mams ya? Oke, kalau belum jelas boleh diputar lagi videonya, dibalikin lagi. Belum jelas lagi boleh langsung tanya di kolom komentar. Nah, juga yang perlu diperhatikan, setelah memberikan sirup ini, Mams harus tunggu babynya tenang dulu, balitanya tenang dulu maksudnya ya. Anak kita tuh tenang dulu sekitar 15 sampai setengah jam. Biarin perutnya kosong. Ya, Mams ya. Biarin perutnya kosong. Perlahan biasanya dia tuh akan keluar gitu, sendawa. Ya, Mams ya. Kadang dia buang angin. Nah, terus setelah setengah jam, Mams boleh kasih air hangat, sama seperti tadi, kasih makanan yang lembek supaya perutnya tadi yang kosong tadi tidak kaget. Terus di sini juga Bu Bidan kasih tahu, kasih oralit, Mams ya. Berikan oralit. Loh, Bu Bidan gimana sih kok kasih oralit? Oralit itu kan untuk anak mencret. Enggak, Mams. Oralit ini komposisinya itu adalah natrium, garam, gula. Jadi Mams boleh kasih itu sebagai kebutuhan cairan ya. Ini informasi penting banget. Kasih oralit, terus beri dia pola makan sedikit-sedikit tapi sering ya. Muntah lagi dia, Bu Bidan, ini sabar ya, sabar, jangan panik seperti syarat yang pertama kali Bu Bidan kasih tahu. Sabar, kita berdoa supaya diberi kesembuhan, kemudian kita juga berusaha. Pantau terus mual muntahnya.
Kalau terus berulang bahkan lebih parah dan moms tidak bisa menanggulangi itu, langsung bawa ke rumah sakit atau fasilitas terdekat yang moms percaya. Ya moms ya. Kuncinya satu, jangan panik dan tetap berdoa supaya anak kita diberi kesembuhan ya moms ya. Oke, terus itu saja yang paling penting Bu Bidan tekankan di sini. Mudah-mudahan moms jelas yang sudah Bu Bidan jelasin ya. Oke deh moms, sekian dulu. Terima kasih sudah menyimak videonya. Syaratnya jangan lupa berbahagia dan jaga pola kesehatan kita ya moms ya. Apalagi di musim pandemik ini kita harus jaga kesehatan ya moms ya. Oke deh moms, sehat selalu. Salam sayang dari Bu Bidan. I love you moms.